Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang kami muliakan karena Allah tabarakar rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita Hazana Ilmu, Pendidikan dan Peradaban Pesantren. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kenapa kajian ini kita angkat? Sesungguhnya ini adalah sebuah tema besar. Untuk saya pribadi, saya bertekad, cita-cita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil bagian dalam memperjuangkan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga saya hadirkan cita-cita untuk membuat 1000 pesantren sunnah minimal di kampung dan pelosok-pelosok negeri dimanapun Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sekiranya saya wafat sebelum cita-cita ini terwujud, saya berwasiat kepada anak-anak saya dan murid-murid kita di pondok untuk melanjutkan perjuangan. Saya yakin suatu hari antum dan antuna, murid-murid kami yang kami cintai karena Allah, ya, bakal mencari-cari lagi rekaman kajian ini. Karena sesungguhnya perjuangan membutuhkan didikan. Dan didikan para pejuang betul-betul haruslah dididik pula oleh para pejuang. Saya dan antum harus bersama-sama kita berguru kepada para pejuang di kalangan guru-guru kita Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Untuk itulah alhamdulillah kajian ini selalu direkam oleh kawan-kawan, teman-teman, hingga disimpan di media kita. Baiklah. Yang paling penting dari sebuah kajian itu adalah keistiqomahan. Yang paling penting dari sebuah kajian itu adalah keikhlasan, berkesinambungan, dan menjiwai betul apa yang menjadi pembahasan dari kajian-kajian yang ada. Kajian yang kita bahas tentang Hazana Ilmu, Pendidikan dan Peradaban Pesantren adalah untuk antum dan antunna serta kawan-kawan dan orang-orang yang peduli untuk membumikan peradaban sunnah di pelosok negeri ini melalui perjuangan mendirikan pesantren sunnah di kampung, di pelosok-pelosok negeri, bukan hanya di kota-kota saja.
Kalau kita katakan kampung dan pelosok-pelosok negeri itu artinya apalagi. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita mesti ingat pada pembahasan kita sebelumnya bahwa fungsi ideal sebuah pondok pesantren itu sudah kita sampaikan ada 3, dan kita sudah bahas dan akan kita sempurnakan poin yang keduanya. Kita tambah penjelasan insyaallah tabaraka wa ta'ala. Fungsi pertama pesantren ideal itu adalah menjadi pusat pendidikan, pusat dakwah, pendidikan, dan perjuangan. Jadi yang pertama adalah sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan perjuangan. Dan saya ingin sedikit menambah-nambah lagi. Kalaulah pesantren, dari poin yang pertama ini, sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan perjuangan, tentulah akan melahirkan generasi santri dan da'i sebagai sosok da'i, sosok pendidik, dan sosok pejuang. Allahu Akbar. Kalau 3 hal ini ada pada sosok santri-santri dan alumni-alumni pesantren, juga akan melahirkan fungsi kedua. Apa itu fungsi kedua pondok pesantren? Fungsi kedua pondok pesantren yang sudah kita sebutkan sebagai mercusuar, sebagai potret peradaban umat. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pada poin yang kedua ini, nanti saya tambahkan. Tentulah pesantren melahirkan para pemimpin. Allahu Akbar. Karena pesantren sebagai mercusuar peradaban umat, tentulah pesantren melahirkan para pemimpin umat. Allah. Maka disinilah ya ikhwan, barakallahu fikum, sebagaimana para ulama telah menjelaskan, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kerusakan kepemimpinan pada umat itu sebenarnya, ya, kalau kita ingin berubah, maka mestilah kita kembalikan kepada asas yang sudah disebutkan oleh Allah Rabbuna tabaraka ta'ala. Kita perbaiki haknya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana jalan kemuliaan, jalan kemakmuran, jalan kegemilangan umat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kalian, dan tentulah kita sama-sama yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah berjanji, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memungkiri janjinya. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam surah An-Nur ayat yang ke-55 ini. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada kalian, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Kami sungguh akan mengangkat mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini sebagaimana kami telah mengangkat orang-orang terdahulu menjadi pemimpin. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Wala yumakkinanna, dan kami akan mengokohkan lahum bagi mereka dinahum alladzi irtada lahum, agama yang telah Allah ridai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kami tunggu ganti rasa takut mereka dengan ketaatan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kriteria mereka itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka beribadah kepadaku, dan para ulama sudah menyebutkan apabila disebutkan kata ibadah dalam Al-Qur'an, maka dia bermakna tauhid.
la yusyrikuna bi syai'a, dia tidak mensekutukan aku sedikit pun. La ilaha illallah. Berarti Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk mengokohkan mereka di muka bumi, mengangkat mereka menjadi pemimpin. Maka ketika ada pemimpin yang rusak, ya, Ali radhiyallahu taala anhu telah menyebutkan dahulu bahwa penyebabnya adalah kerusakan dari masyarakat. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala juga pernah menyebutkan fasadul bilad bi fasadil umara. Rusaknya sebuah negeri itu disebabkan rusaknya para pemimpin. Tak cukup hanya sampai di sana. Kalau hanya sampai di sini pemahaman kita dan tidak mendalam atau tidak komprehensif atau tidak terbimbing dengan pemahaman yang benar, kita serta-merta selalu mencela dan mencela pemimpin, padahal tidak demikianlah harusnya yang kita lakukan sebagaimana yang Rasul tuntunkan. Maka sambungannya, wa fasadul umara bi fasadil ulama, dan rusaknya pemimpin-pemimpin itu dengan sebab rusaknya para ulama. La ilaha illallah. Bagaimana rusaknya para ulama? Para ulama tidak memiliki ilmu yang betul. Ilmunya kacau. Sehingga tidak melahirkan adab. Para ulama tidak tumbuh lagi dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Para ulama tidak lagi berjihad. Para ulama tidak lagi hadir sebagai para pejuang-pejuang umat. Dan wafasadul ulama bihubid dunya wal jah. La ilaha. Dan rusaknya para ulama itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh cinta dunia dan ya kemegahan atau ya pangkat jabatan. La ilaha. Ternyata ini rusak. Maka jalan memperbaiki umat ini termasuk sebelum berbicara tentang jihad melawan musuh-musuh kufar, kita harus juga jihadun nafs, jihad melawan hawa nafs. Ingat, Al-Hafidh Al-Mundhiri pernah menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam At-Targhib. Al-Albani juga mencantumkan dalam hadis dalam ringkasan kitab ini, Sahih At-Targhib wa Tarhib, naja awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yaqin. Allahu akbar. Letak kesuksesan awal umat ini, letak kesuksesan awal umat ini adalah dengan sebab kesuhudan mereka dan keyakinan mereka. Allahu akbar. Jadi umat dahulu mereka itu sukses sebab mereka dulu ada keyakinan dalam dirinya, ya, ada keyakinan dalam diri dan ada kezuhudan. Inilah zuhud. Wa yahliku akhiru hadhihi al-umma bil bukhli wal amal. Dan letak hancuran umat akhir zaman itu adalah dengan sebab kebakhilan dan panjangnya angan-angan. Ya, berarti yakin dengan Allah, yakin dengan Allah, zuhud. Dunia mungkin bisa mengelilingi dia, tetapi dunia itu tidak masuk ke dalam hati. Dan ingat, Rasulullah SAW sudah menyebutkan kepada kita di mana umat ini akan dikerumuni oleh umat-umat lain. Sebagaimana mereka mengerumuni makanan. Disebabkan apa? Disebabkan mereka cinta dunia. Cinta dunia ini bahaya. Tatada'a alaikumul umam kaba tada'al akalatu ila qas'atiha. Sungguh umat ya, yang lain betul-betul mengerumuni kalian sebagaimana
mereka mengurumuni makanan. Mereka mengurumuni. Nah, inilah kondisi hari ini. Ternyata kata Rasulullah SAW, penyebab utamanya adalah ya, sabda Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat Thauban, yushikul umam antada'a al-akalatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan umat-umat yang lain itu mengurumuni kalian sebagaimana kalian mengurumuni makanan di nampak, seperti orang yang kelaparan. Faqala qail, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah sebab kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir, tidak, bahkan pada saat itu kalian banyak, walakinnakum wusa, tetapi ketika itu kalian bagaikan buih, kausa isail, bagaikan buih di lautan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan Allah sungguh mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Wala yakdzifanna Allah fi qulubihimul wahad, dan Allah menimpakan penyakit wahad ke dalam hati kalian. Faqala qail, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Oh, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Untuk itu, inilah ketika kita menyebut bahwa santri ya adalah sosok seorang dai, orang pendidik, seorang pemimpin harus hadir dalam hati. Kalau sudah dunia menjadi tujuan kita dalam kota ini, la ilaha illallah, kita berlindung juga kepada Allah. Ikhwati fillah, barakallah. Jadi ketika ulama rusak, pemimpin juga bakal rusak, sehingga mengeluarkan fatwa yang sesungguhnya harus dikeluarkan. Baik. Maka ikhwati fillah, barakallahu fikum, santri harus hadir menjadi sosok seorang pemimpin. Ya. Seorang pemimpin. Dan pemimpin itu, ada pemimpin yang memang berada di pemerintahan, umara, dan ada pemimpin yang selalu ada di hati rakyat walaupun tidak ada di jabatan pemerintahan. Itulah semestinya sosok seorang ulama. Sosok seorang ulama yang bukan hanya hadir di masjid. Sosok seorang ulama yang bukan hanya mengurus urusan ibadah ritual saja. Tapi sosok seorang ulama yang menghadirkan peradaban. Sosok seorang ulama yang menghadirkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu berisi konsep-konsep kehidupan. Maka sudah semestinya santri tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi teruskan untuk menerapkan konsep-konsep kehidupan itu dalam alam nyata. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Inilah membumikan peradaban Al-Quran. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah negeri kita ini. Ketika pemimpin rusak, namun ulama tidak rusak. Ketika pemimpin rusak, bagaimana rusaknya pemimpin di negeri ini dulu? Yang menjajah para penjajah. Yang memimpin negeri ini adalah para penjajah. Orang-orang kafir. Tetapi karena ada hadir pemimpin-pemimpin di kalangan para ulama yang ada di hatinya umat, sehingga umat ini akidah. Dan umat mengikuti arahan dan petuahnya para pemimpin di kalangan para ulama. Akhirnya rakyat bersama santri dan para kiai, bersama para tuan guru dan buya, melawan para penjajah. Allahu Akbar. Ternyata para kiai hadir sebagai apa? Sebagai pemimpin.
di kalangan umat. Oleh sebab itu, di antara tugas atau hal yang perlu kita renungi sebagai seorang dai, alumni-alumni pondok, kiai dan buya, umat harus ada di hati kita dan kita harus ada di hati. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pesantren sebagai pusat atau mercusuar peradaban umat, potret sebuah peradaban. Hendaknya pesantren itu menjadi contoh, begini toh peradaban itu kita. Allah, baiklah. Untuk itu juga perlu kami sampaikan bagaimana contoh-contoh penerapan. Kita mesti ingat, untuk membumikan peradaban tauhid atau peradaban langit, peradaban sunnah ini, kita tentulah mencontoh Rasulullah SAW yang sudah sukses membangun peradaban umat ini sehingga Islam gemilang dan terbilang. Ya, kalau hari ini orang-orang Eropa bangga dengan peradaban mereka, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan peradaban Islam. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Andalusia dulu. Kalaulah mungkin mereka sudah berhasil mencapai pernak-pernik bangunan dan duniawi melebihi bumi Andalusia dahulu dengan Islam yang memimpinnya. Namun sungguh Eropa dan Barat hari ini belum mampu menandingi peradaban Islam yang menghasilkan ketenangan hati. Bukan hanya mementingkan fisik saja. Yang bukan hanya berorientasi kepada fisik saja. Itulah yang tidak bisa dicapai oleh peradaban Barat hari. Umat Islam tidak. Peradabannya adalah peradaban ukhrawi, peradabannya peradaban akhlak, peradaban budi pekerti yang luar biasa. Baik. Bagaimana ya menerapkan atau langkah di antara contoh langkah konkret membumikan peradaban sunnah itu, ya, Rasul ternyata menerapkan sunnah itu berawal dari pembenahan akidah umat, pembenahan keyakinan umat. Maka di antara hal ya yang dilakukan Rasul, lihatlah ketika Rasul sampai di kota Yathrib, pertama kali Rasul membangun dan menghidupkan tauhid serta sunnah Nabi itu di masjid Allah. Berarti masjid. Nah, kan di sinilah yang harus kita ambil pelajaran. Ketika kita ingin membangun peradaban di pelosok negeri, masjid ternyata sebagai pusat peradaban. Di sini Rasul membangun. Allah. Kita berupaya menghidupkan masjid itu bukan hanya dengan salat di waktu. Masjid hadir sebagai pusat peradaban. Ya. Maka disinilah perlunya kita berilmu bagaimana mengelola masjid sehingga menjadi berkiswar peradaban umat. Nah, ini penting ya. Hari nanti fungsi surau kita akan bahas. Kemudian Rasul mengokohkan ya ukhuwah di kalangan umat. Dikokohkan ukhuwahnya. Kemudian Rasulullah SAW ya membuat pendidikan di masjid itu. Kemudian Rasulullah SAW mengokohkan ya perekonomian umat melalui lembaga wakaf. Rasulullah SAW mengelola harta wakafnya para sahabat. Sehingga ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang bisa belajar di Masjid Nabawi dengan hasil wakaf. Demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan jihad dengan harta. Sehingga jihad dengan fisik menghantarkan Islam ke berbagai belahan negeri itu bisa dilakukan dengan jihad harta. Wakaf, infak fi sabilillah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Maka jangan pernah berbicara tentang peradaban gemilang selama umat belum memandang ya atau belum menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk berjihad. Lalu apalagi yang perlu kita buat? Ini wakaf ya. Wakaf ini nanti kita coba berbicara tentang pengelolaan wakaf. Ya, maksud saya pertemuan-pertemuan lanjut. Kemudian manajemen ya, bagaimana peradaban itu, bagaimana dakwah betul-betul harus kita fokus. Karena itu di lembaga-lembaga kita di pesantren-pesantren
ada yang ahli, para kiai, ustadz-ustadz, dai-dai, para belajar ilmu manajemen dakwah. Dan sejarah adalah salah satu langkah untuk mendapatkan ilmu manajemen dakwah. Bagaimana dakwah itu bisa besar, dakwah itu bisa gemilang, pesantren itu bisa bukan hanya di situ-situ saja. Harusnya setiap santri kita sudah tamat, itu kita pikirkan nanti kemana lagi, nanti pulangnya buat cabang di mana, sehingga pesantren itu tersebar di mana-mana. Kalau pesantren sebagai pusat peradaban umat, maka tidak mungkin satu tempat saja, kan ada di tempat lain, di tempat-tempat strategis di masyarakat itu harus hadir. Itu harus kita pikirkan. Nah, itu juga dibentuk oleh sebuah manajemen. Kadang mesti kita keluar dari jalur mainstream yang ada untuk melakukan sebuah perubahan. Para pejuang-pejuang itu luar biasa. Mereka pemikir, mereka pemberani, ya. Dan itu mereka lakukan ya dengan betul-betul pemikiran yang matang. Nah, dan disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu manajemen. Ya, penting. Kemudian menata apa lagi? Ya, menata lingkungan kita, pesantren kita, sehingga pesantren itu menghadirkan sesuatu yang nyaman, bersih, alami. Bahkan sepanjang sejarah para pejuang Islam itu, mereka mampu menghadirkan bangunan-bangunan unik. Maka di sini perlu kita menggali khazanah arsitektur sepanjang sejarah peradaban Islam itu. Ya. Kita juga harus mengerti kearifan lokal, bangunan-bangunan, sehingga kita ada nuansa, ada khas. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apalagi termasuk juga yang perlu kita tata itu adalah ya, media informasi. Kalau kita tidak menguasai media informasi, maka bagaimana kita bisa menghadirkan peradaban untuk mendatangkan opini kepada masyarakat? Termasuk juga kita menata dan mengelola ya, perekonomian. Di samping etos kerja yang harus kita tanamkan di hati para santri dan stakeholder yang ada di pesantren itu, di lembaga itu. Perekonomian ini yang mungkin termasuk juga kebun, termasuk juga berbagai hal lain. Maka seorang kiai itu ternyata tidak cukup hanya menjadi pemimpin, tapi juga menjadi guru. Menjadi apa? Punya visioner, punya visi yang maju, bisa memandang jauh ke depan. Punya jiwa manajerialship, punya apa lagi, entrepreneurship, jiwa wirausaha. Allah Akbar. Inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana pesantren kita bisa menghadirkan atau membumikan peradaban kita. Termasuk yang perlu kita renungkan hari ini adalah lembaga-lembaga kesehatan. Berarti pesantren sudah seharusnya atau yayasan sudah seharusnya berpikir bagaimana program pendidikan di pesantren itu tidak hanya sebatas ilmu-ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang fardhu ain wajib semuanya dipelajari oleh santri dan para kader-kader kita. Tapi ada ilmu-ilmu fardhu kifayah yang harus kita ambil untuk mampu kita membangun peradaban. Masuk di antaranya adalah kesehatan. Selama kesehatan ini dipegang oleh orang-orang yang orientasinya hanya dunia, orientasinya hanyalah mencari uang bukan berjuang, maka selama itu umat tidak akan pernah mendapatkan sebuah peradaban. Bayangkan, sakit di situ karena orang mencari uang. Ini contoh-contoh yang kita sebutkan, itu baru sedikit. Khulasatul kalam, ringkasnya, apapun bentuknya dibutuhkan oleh umat, seharusnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerti tentang syariat Allah,
harus ada di sana, dan santri serta para da'ilah orang yang memahami itu. Berarti membangun peradaban umat, membumikan peradaban sunnah, para ahli sunnah, da'i-da'i yang terlahir dari pesantren sunnah harus hadir bersama masyarakat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini tentang membumikan peradaban sunnah. Ya. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, fungsi pesantren ideal sebagai pusat pertahanan umat. Jadi sebagai pusat pertahanan umat. Begini. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Kalaulah di poin yang pertama, pesantren sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan perjuangan, maka akan melahirkan para da'i, para pendidik, dan para pejuang. Kalaulah yang kedua, pusat peradaban, akan melahirkan para pemimpin. Demikian pula dengan pusat atau benteng pertahanan umat, akan melahirkan apa? Melahirkan para pemimpin, melahirkan para pejuang, para panglima, orang-orang yang sebagai patriot. Allah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa yang saya maksud dengan benteng pertahanan? Kita mesti ingat, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kita sampai kita betul-betul mengikuti millah mereka, gaya-gaya hidup mereka. La ilaha illallah. Oleh karena itu, kalaulah dulu kita melihat di negeri ini ternyata para santri dan kiai, buya-buya, dan tuan guru memfungsikan pesantrennya sebagai pusat pertahanan umat, mereka tampil berjihad, angkat senjata melawan musuh yang nyata, orang-orang kufar itu. Sehingga para penjajah itu ya tidak berani berbuat semena-mena. Ketika resolusi jihad diumumkan oleh Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, lihat para kiai, para ulama, para buya, tuan guru, dan santri, Allah Akbar, mereka berjuang, mereka berjihad, sehingga mereka menjadi benteng pertahanan umat. Lihatlah alumni-alumni atau orang-orang yang pernah dididik dengan didikan santren atau mendapatkan sentuhan tarbiyah para kiai seperti Jenderal Sudirman, seperti ya, Jenderal Sudirman ini kita dengar atau kita kenal dengan Jenderal Sudirman, sejatinya beliau adalah Ustadz Sudirman, karena beliau seorang ustadz yang pernah mengajar ya, di sekolah Muhammadiyah sejak usia 20 tahun. Lihat pula Buya Hamka, beliau pejuang Allah. Mereka dulu mengangkat senjata, mengumpulkan semangat jihad di dada. Sekarang kita mesti ingat, kalau dulu perang dengan angkat senjata, sekarang adalah perang yang disebut dengan wazwul fikr, perang pemikiran. Oleh karena itu ya ikhwan, kita mesti sekarang misi-misi batil, misi-misi kufar, misi-misi kufur dan tiasa masuk di titik-titik perbatasan, daerah-daerah perbatasan, ya, di kampung, di pelosok, ya, di pedalaman-pedalaman itu ternyata orang-orang luar datang merusak akidah umat. Tadi pagi saya menghubungi ya, atau saya dihubungi oleh salah seorang teman kita dari kepulauan. Beliau mengabarkan kepada saya ya, karena ada rencana saya memplanningkan agenda dakwah ke daerah kepulauan ini. Ada sekitar ada 13 ya. Ada beberapa pulau yang sudah saya tulis, jadi saya tanya informasi-informasinya. Ternyata ada salah seorang ikhwan kita yang sudah pernah ya, sebagian besar dari pulau-pulau yang saya tuliskan itu karena dia seorang nelayan ya. Dan beliau memberikan kabar kepada saya, ternyata ada salah satu pulau namanya Pulau Moro ya, Pulau Moro tadi di daerah Kepulauan Riau sana, itu sudah ada sudah direncanakan untuk membuat pesantren Syiah. Bayangkan itu. Maka yang
Kalau dulu mereka angkat senjata menjadi benteng pertahanan umat, pesantren itu menjadi benteng pertahanan umat, maka di mana ada pesantren, para penjajah tidak berani atau menjadi betul-betul dipertimbangkan betul oleh mereka. Maka sekarang seharusnya alumni-alumni pesantren, para dai, para buya dan kiai, apalagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, harus hadir sebagai benteng pertahanan umat. Jangan sampai aliran sesat. Orang-orang kufar merusak akidah umat dan masyarakat. Ya ikhwan, lihatlah dulu berapa ratus tahun lamanya negeri kita ini dijajah, dan ternyata para penjajahnya adalah orang-orang kafir. La ilaha illallah. Tapi umat ini tidak murtad. Akidah ya negeri ini kaum muslimin tetap menjadi mayoritas. Itu hasil siapa? Hasil perjuangan para ulama, hasil perjuangan para kiai mempertahankan akidah umat. Jadi pesantren itu benteng pertahanan umat, pertahanan akidah, pertahanan kekuatan umat. Terus seharusnya alumni-alumni pesantren menyebar di daerah-daerah, bahkan di pelosok-pelosok negeri, di mana titik-titik rawan pemurtadan, di situ harus hadir alumni-alumni pesantren, dai-dai ahlus sunnah, membuat pesantren yang menghadirkan peradaban umat, yang menjadi benteng pertahanan akidah umat. Allahu Akbar. Bayangkan, mereka terus bergeliat orang-orang kafir. Ya, di Pulau Punyalai, ya, seperti yang saya ceritakan, para pendeta itu berjalan di pelosok negeri. Maka saya katakan, kalau dai dan santri tidak mau jadi pejuang, kita kalah sama para pendeta yang berkeliling, berkeliling kemana-mana, ya, menyebarkan misi misionaris. La ilaha illallah. Besok itu anak-anak kami, kawan-kawan dan sahabat semua, jadilah para pejuang. Ya. Bangun pesantren. Pondok pesantren itu sebagai benteng pertahanan umat. Kita harus mikir, umat itu harus ada di hati. Kita harus menjadi urat nadi dan jantungnya umat yang merasakan getaran. Ya, umat itu. Apa yang terjadi? Apa yang mereka hadapi? Itu benteng kekuatan. Termasuk juga yang ketiga ini, pesantren itu seharusnya menjadi pusat pertahanan, ketahanan pangan. Ya. Sekarang ini apa-apa impor. Inilah kita mendoakan Allahumma aslih ulata, ya, doakan kebaikan para pemimpin. Tetapi ikhwan, lihat para ulama kita, pemimpin kufar. Ya. Ternyata Masya Allah masyarakat ikuti, ya, didikan para ulama. Maka sudah seharusnya kita di pesantren itu berpikir bagaimana lembaga kita, pesantren kita memiliki ketahanan pangan. Bukan hanya untuk pesantren saja, tapi juga untuk umat itu. Bagaimana nanti ketika, ya, beras atau pangan tidak ada, pesantren harus hadir, mengajak masyarakat mampu membangun peradaban itu. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu negeri ini kembali swasembada beras. Tapi entah kapan. Coba bayangkan, kalaulah pesantren-pesantren itu berpikir bagaimana punya ladang, punya sawah, punya ketahanan pangan, program ketahanan pangan, Masya Allah, di pesantren itu menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, inilah. Ya. Maka ini kami mengagendakan hari Sabtu ini ke daerah Talang Mama. Saya sudah hubungi kepala desa di sana. Itu kita, ya, ada rencana ini, bila dengan Pak Faisal bila hadir ini, ya, dan kawan-kawan, ya, untuk membuat, ya, sekolah atau pesantren pertanian di sana. Jadi di sana masih orang banyak, ya, orang-orang Talang Mama itu KTP-nya sudah tidak beragama, ya, sudah tidak animisme lagi, sudah beragama Kristen dan yang lain-lainnya. Nah, jadi bagaimana mendakwakan dan masukkan peradaban di sana? Mau nggak mau kita melalui ini, ya. Nah, kita buat sosial keumatan, ya. Kemudian kita buat pesantren pertanian, ya. Nanti umat butuh apa, kita hadir.
butuh beras, ya buah-buahan, sayur mayur. Sekarang saya ke pedalaman itu ada satu daerah di dalam ini, ya, itu di desa itu susah kami mendapatkan sayur. Saya berpikir, la ilaha illallah, tanah ada, sungai ada, alam indah. Kok pola pikir masyarakatnya? Kok bisa masyarakatnya makan tidak punya, tak ada sayur? Nah, habis pikir, ya, sampai masyarakatnya dari yang kami cerita, kalau tidak ada di pelabuhan di hilir sana sayur mayurnya, ya adalah itu artinya semuanya ya sudah datang dari luar. Maka pesantren di kampung-kampung seharusnya memberikan contoh teladan kepada masyarakat menjadi apa, pusat ketahanan pangan. Allah. Nah, inilah yang saya maksud, pesantren menjadi pusat atau benteng pertahanan umat, pertahanan akidah, pertahanan kekuatan. Kalau pertahanan kekuatan ini berarti santri ini harus dididik apa? Dididik bela diri yang laki-laki, ya. Nah, kemudian dididik mungkin latihan fisik. Ini ada tarbiyatul jasad, dididik jasadnya, ya. Kemudian juga pusat ketahanan pangannya umat, ya. Mungkin beras, mungkin jagung atau yang lain-lainnya. Dan masya Allah, ketika ini kita hadirkan, kita tidak perlu berkoar-koar, ya, ini salah, ini keliru. Cukup kita hadir memberikan peradaban, memberikan bukti bahwa kita umat Islam ini, peradaban kita adalah peradaban yang lebih unggul daripada peradaban lainnya. Wallahu ta'ala alam. So, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada diskusi, dialog atau pertanyaan, kita persilakan. Ya, ini malam ini moderator biasanya Pak Didi. Beliau kurang sehat tadi siang, jadi beliau tidak bisa untuk hadir malam ini. Wallahu ta'ala alam. Syafahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi ya. Silakan jika ada pertanyaan, atau jika tidak ya silakan. Pak Faisal ini hadir nampaknya. Ada diskusi, silakan Pak Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Jazakallah Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Alam mengikuti setiap kajian Ustaz. Semoga dakwah yang Ustaz emban dimudahkan Allah. Semua rencana Ustaz kami dukung. Semoga Allah mudahkan bahwa dakwah tauhid ini bisa berkembang di pelosok-pelosok. Barangkali itu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Semoga Ustaz selalu dalam lindung Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jazakallah khairan Pak. Doanya ya, hidup kita ini kan, kalau anak-anak kita, cucu-cucu, mungkin Bapak gemilang di usia belia. Kalau kita yang sudah malang melintang dalam pernak-pernik dunia ini, mau nggak mau kita harus gemilang pula di sisa-sisa usia. Sisa usia itu tidak mesti nunggu 60 tahun atau 70 tahun. Boleh jadi esok hari, pekan depan, kita meninggalkan alam yang bernama dunia. Maka mari kita berjuang agar hidup kita bermanfaat. Setidaknya ya, kalau orang dapat 10, kita dapat 1. Jadilah khairun nas tanfa'uhum linnas, kata Nabi. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan kepada Bapak. Doanya semoga teman-teman seperti Pak Dedi tadi dan yang lain semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Jika ada yang lain bertanya, silakan. Jadi pesantren itu ya, kadang orang bertanya, ya, bagaimana buat pesantren ini kok banyak-banyak Ustaz? Memang harus banyak. Harus banyak. Gereja aja di pelosok-pelosok negeri bisa banyak mereka. Masa kita pesantren nggak bisa banyak? Kita kalah. Jadi santri menjadi pejuang itu ya harus berjuang.
santri itu bukan orang yang manja, santri itu bukan orang yang cengeng, gitu ya. Jadi ketika santri dididik manja, ketika santri ya nanti tamatnya cengeng, nggak bisa berjuang, bisanya hanya meminta tidak mencari, ya. Ini bisa kalau buat pondok atau berjuang itu bukan orientasinya bukan meminta atau apa selalu dilayani, tapi melayani. Orientasinya itu selalu berpikir bagaimana agama ini wujud dalam hati masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana peradaban tauhid ini ada di masyarakat. Maka yang paling penting kita tanamkan jiwa santri kita, di tim-tim kita itu orientasinya itu apa. Ya. Dan itu ya pengaruh seorang kiai, pengaruh seorang buya itu luar biasa. Bagi santri-santri, bagi murid-muridnya. Nah, cuma santri-santri dan santri-santri dan tim-tim itu hendaknya juga mencontoh, menyelami, menjiwai sosok seorang kiai, buya, ustadz, dan dai-dai pejuang. Bagaimana berjuang? Ya, seperti apa? Ya, tidak membuat status galau saja, tidak membuat status panik saja. Jadi, ya coba ya, ikhwan, merenung ke pelosok-pelosok negeri itu, atau guru-guru kita renungkan bagaimana perjuangan mereka. Nah, ini yang harus kita lanjutkan lagi, perjuangan hebat. Wallahu taala alam bisawab. Jika tidak ada yang lain maka saya cukupkan, ya. Mungkin Abdurrahman atau siapa? Kalau ada yang lain silakan. Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini. Mohon doakan semoga kami sehat, dan ini ada rencana kita untuk melakukan kegiatan dakwah ke hari Sabtu ini insyaallah ke pedalaman Talang Mama insyaallah, dan pekan depan rencana ke suku Sakai insyaallah, ya. Dan ini kita sudah mulai memplanningkan untuk daerah-daerah pelosok di kepulauan sana, di beberapa pulau, karena Provinsi Riau ini sebenarnya adalah provinsi yang banyak pulau-pulau, ya. Maka dakwah itu harus kita sampaikan ke sana. Ya, baik, mungkin cukup sekian ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.